banyak orang sekarang ngomong Amsal 91. Kalian tahu Amsal 91 emang adalah kesayangan saya yang saya selalu bilang 91 itu ada sesudah 90. 90 itu dikatakan di situ, kita buka deh ya, Mazmur. Rek, kamu mau minjem Bible saya? Hei. Mazmur 90 ya. Kalau Mazmur 90, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami. Tapi kalau 91 bedanya dia bilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau perteduhan itu kan kita masuk keluar, kita kepanasan kita masuk, apa itu kehujanan kita masuk berteduh. Tapi yang lain ini duduk dan bermalam. Kalau di New King James, kalau 90 itu cuma dwelling place, tapi kok 91 dwelling and abiding. Yang saya bilang kan bedanya dwelling sama abiding. Emang dwelling bisa masuk keluar, tapi kalau abiding itu melekat. Makanya di ayat 14 kan dibilang hatinya melekat kepadaku. Oke, dan ini yang 91 ayat 2 akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kita itu seperti keselamatan, kita mesti dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengucapkan dan diselamatkan. Jadi kita tuh perlu dua-duanya, sebab emang apa yang kita ngomong itu meluap dari hati kita. Itu kan selalu kita udah tahu. Sekarang kita kalau baca beda sekali. Saya nggak bakal baca semuanya, jadi kalian baca di rumah. Kalau 90 tuh orangnya kadang-kadang down, kadang-kadang up. Tapi kalau 91 selalu up. Tapi sayangnya orang tuh memegang janji Tuhan ini, tetapi dia ada syaratnya. Syaratnya mesti abiding. Mesti abiding in the vine. Kita kan yang pokok anggur, kita carangnya. Nah, sekarang kita ngelihat ya di sini kalau saya loncat ke ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Nah, kita melihat bahwa ketakutan itu lebih parah dari penyakitnya dalam coronavirus ini. Jadi ketakutan itu adalah senjata andalan dari iblis. Iblis paling senang pakai ketakutan, sebab dia tahu kalau kita anak Tuhan, dia nggak berkuasa atas diri kita, sama sekali nggak berkuasa. Tapi dia cuma bisa menggoda kita, menggodanya dengan ketakutan. Seperti di 1 Petrus 5 ayat 8 kan dibilang, singa yang mengaum-ngaum. Mengaum itu nggak bakal membinasakan kita, tapi itu bisa membuat kita takut. Ya, jadi apa itu kalau kita udah takut, kita udah lumpuh, kita udah masuk dalam jeratnya iblis. Jadi yang kita mesti tahu bahwa jangan mau kita dibohongin sama setan dengan ketakutan. Asal kita percaya pada Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, melekat pada Tuhan, setan nggak bisa ngapa-ngapain kita sama sekali. Ya. Seperti kita ngelihat ini apa itu orang kan banyak kan, sebab sekarang cerita Daud sama Goliat. Semua tahu kan ceritanya Daud Goliat. Mereka ceritanya orang Israel perang sama orang Filistin. Tapi nggak perang, sama sekali nggak perang. Sini barisan Filistin, sini barisan. Adanya cuma Goliat ngomong gede. Dia intimidasi orang Israel. Orang Israelnya cuma dengar kata Goliat, semua udah jadi takut dan gentar. Jadi kita melihat dalam ketakutan itu kita sudah kalah sebelum berperang. Mereka belum perang, nggak ada perang, nggak ada apa-apa. Goliat aja ngomong 40 hari, ngatain berani nggak, 1 lawan 1 gitu, terus mereka udah kalah. Makanya kita tahu kalau di dalam apa itu firman Tuhan di Roma 8:37, kita adalah lebih dari pemenang. Artinya lebih dari pemenang itu kita sudah menang sebelum berperang.
Jadi kalau orang takut, mereka sudah kalah sebelum berperang. Tapi kita anak Tuhan, kita lebih dari pemenang. Kita sudah menang sebelum berperang. Nah, ini juga ketakutan itu orang bisa kayak lihat waktu orang Israel mau masuk tanah perjanjian. Mereka tuh ngelihat bangsa Kanaan udah ketakutan. Jadi mereka takut gagal. Jadi mereka belum perang, mereka sudah gagal, nggak masuk ke tempat tanah perjanjian. Jadi ketakutan itu sering membuat kita gagal hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kan Tuhan udah bilang, ayo maju perang, tapi mereka takut. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam diri kita, dalam roh kita. Tapi kalau kita tuh mau dibohongin setan, kita jadi takut untuk melangkah. Gitu. Dan kita akan sering dengar sebetulnya ketakutan itu yang bikin menimbulkan hormon yang merusakkan sel-sel tubuh. Makanya banyak penyakit tekanan darah tinggi, jantung. Jadi saya pernah sekarang lagi stok turun. Banyak orang heart attack. Padahal kan nggak ada penyakit, nggak ada virus, tapi baru denger di kepala bahwa denger di radio atau lihat stoknya investmentnya turun, udah banyak yang serangan jantung, malahan yang segala macam ya. Jadi kita ngelihat di sini, jadi biarlah kita tuh selalu mesti tahu bahwa kita itu jangan mau dibohongin setan. Nah, kita baca sekarang di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Semua udah dapat? Ini semua ayat-ayat sebetulnya ayat terkenal. Di sini dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir itu nggak tahu ya, engkonya atau adiknya takut ya? Atau saudara sepupunya takut? Oke, pokoknya khawatir dan takut itu mirip kan? Tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu yang dapat menguatkan kita. Ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Makanya kita ngelihat Paulus tuh kalau dalam surat-suratnya, kita kok lihat banyak surat Filipi, Kolose, selalu kata mulainya dari Paulus. Lantas dia bilang, semoga kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai engkau. Sering kan? Selalu gitu kan? Kalian tahu kan? Nah, kalau kasih karunia itu untuk kemampuan kita. Damai sejahtera untuk ketenangan kita. Nah, sekarang apa bedanya damai sama damai sejahtera? Damai sejahtera double. Ya, kalau damai itu biasanya keadaan luar. Jadi nggak ada perang, apa itu damai. Tapi kok damai sejahtera itu dalam hati. Jadi inner peace. Jadi walaupun kita hidup dalam masalah yang ruwet, dalam keadaan yang nggak karuan, tetapi kita tetap bisa punya damai sejahtera. Kan orang bilang, dalam Tuhan kita bisa punya inner peace in the midst of storm. Yang makanya ingatkan di Markus 4, Yesus naik perahu sama murid-muridnya, totonya ada gelombang, ada segala macam, muridnya ketakut tenggelam, tapi Yesus kan enak aja tetap tidur. Sebabnya di Yesus itu ada damai sejahtera. Nah, juga waktu Petrus, si Paulus, si Silas, semuanya waktu di penjara, keadaannya nggak enak, tapi semuanya damai sejahtera. Jadi, damai sejahtera itu dari dalam, buah Roh Kudus, nggak ada, itu kita yang menentukan.
mau punya damai sejahtera atau enggak. Luar tuh nggak bisa mengusiknya gitu loh. Ya, jadi kita ngelihat di situ. Nah, sekarang yang saya lihat tadi dari 91 yang saya mau tekanin, pertama itu jangan takut. Nah, sekarang yang kedua yang saya mau tekanin, kan banyak orang bilang kan, sebetulnya ada isolasi ini, kan heran. Sekarang jangankan gereja-gereja, semua tempat-tempat kan, sebab ada yang banyak yang bilang Tuhan kayaknya sudah muak dengan orang-orang itu, kayaknya sangka kalau bikin misalnya gereja tambah gede, wah dia muliakan Tuhan. Padahal yang Tuhan kepingin itu cuma pengenalan akan dia. Tuhan maunya cuma kita mempunyai hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Sebetulnya lain-lain itu cuma tambah-tambahan. Tapi belakangan orang konsentrasi lebih banyak dalam hal yang tidak ada gunanya, tetapi hubungan erat dengan Tuhannya nggak ada. Amin. Sekarang kita ngeliat di Hosea sini Tuhan sudah mengatakan, ini kayaknya waktunya sudah hampir habis ya. Berapa menit lagi? 33 menit. 7 menit. Oke, sebentar. Ini saya cepetin. Di Hosea 6 ayat 3. Ini dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sekarang ayat 6. Ini Tuhan yang berkata, sebab aku, yaitu Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban, ya, Hosea 6 ayat 6, korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dan Yesus sendiri juga mengatakan, ini kalian mestinya sudah hafal, apakah hidup yang kekal itu? Apakah hidup yang kekal? Ada yang tahu? Ini sering ngomongin. Itu kita bisa ngelihat di Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Udah dapat semua? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, dan di mana-mana Tuhan tuh selalu bilang, kalau orang mau dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan, Tuhan itu senang sekali. Pasti dia menyambut kita. Gitu, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sebetulnya hidup yang kekal itu cuma pengenalan akan Allah Bapa sebagai Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus yang Allah Bapa utus. Jadi di sini lantas kita akan lihatkan di yang dulu saya bilang di Iman 11 ayat 6. Kita ini yang terakhir Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 6, ini yang dulu kita 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lantas di Yeremia 29:13 juga ada, tapi kalian bisa buka sendiri. Jadi Allah tuh senang, tujuan Allah terutama waktu menciptakan kita yaitu mau mempunyai hubungan pribadi dengan kita. Itu original plan of Tuhan. Jadi di sini saya lihat dari 91 kita bisa memegang ayat itu bila kita abiding dan mengenal Tuhan dan melekat pada Tuhan. Jadi nggak bisa itu cuma Mau habis. Oke, kayaknya waktunya habis. Kita udah di warning untuk kita mesti keluar.
Oke. Oke, ada yang doa? Ada yang doa, siapa mau seperti itu, kalau putus ya putus, gitu aja. Ya tolong Oce atau Irfan doa. Tuhan Bapa yang surga, kami mengucap syukur Bapa, kami boleh mempunyai suatu teknologi yang canggih untuk kami bisa bertemu walaupun di tempat yang berbeda. Kami hanya boleh mengucap syukur Bapa, karena kami percaya kasih anugerah-Mu cukup untuk kami dan perlindungan-Mu ada beserta dengan kami. Iman, Tuhan Allah beserta dengan kita. Amin. Amin. Terima kasih. Jadi gimana? Lain kali 40 menit cukup? Cukup lah. Oke. Oke. Jadi ya. Thank you. Tapi- Thank you, Tuhan diberkati. Frank, tapi diharap kita udah bisa ngumpul lagi seperti biasa Iya. dengan makanan kita yang spesial-spesial. Amin. Bulan depan, Hah? insya Allah. Wow, udah bisa. Pesimis banget. Masa tahun depan. Di rumah, Rick, kita pengen keluar.